Selamat malam para pendengar sekalian. Selamat datang kembali di waktu yang penuh kengerian. Malam ini, saya punya sebuah cerita yang harus saya katakan. Membuat sesak napas sekaligus merinding pada saat yang bersamaan. Coba bayangkan, jika Anda harus bekerja di tempat yang tidak Anda inginkan, pada waktu yang tidak seharusnya Anda berada di sana, dan yang paling menakutkan, harus bertemu dengan sesuatu yang tidak ingin Anda pulang. Kisah malam ini akan membuat Anda tahu bahwa terkadang saat mereka mati, mereka tidak ingin sendirian. Jika Anda sudah siap, jangan lupa tekan suka dan berlangganan untuk memberi kami semangat. Ayo, mari kita dengarkan kisah malam itu bersama-sama. Suara telepon yang berdering di sore hari seperti ini biasanya bukanlah pertanda baik, terutama dalam dunia bisnis yang saya geluti. Nama saya Sena. Pekerjaan saya adalah merangkai bunga untuk upacara pemakaman. Ya, Anda tidak salah dengar. Sebuah profesi yang lebih sering berurusan dengan kesedihan dan kematian daripada kebahagiaan. Hari itu adalah hari yang cukup sibuk. Hujan baru saja reda beberapa saat yang lalu, membuat udara terasa pengap, lembab, dan lengket di badan. Saya sedang membersihkan gunting pemotong bunga, bersiap-siap untuk mengemasi barang dan pulang. Tiba-tiba, dering telepon masuk menginterupsi. Itu adalah nomor Koh, pemilik toko peti mati langganan saya. Begitu saya menjawab panggilan, suara Koh terdengar tergesa-gesa di telepon. "Sena, ada kerjaan mendadak. Penting sekali, klien minta cepat." Saya menghela napas pelan, berpikir dalam hati, lagi-lagi, seberapa mendesak Koh? Ini sudah hampir jam 5 sore. Koh tertawa kering, mendesak sampai harus dikerjakan malam ini. Lokasinya di sekitar Nonthaburi, sebuah kuil hutan di pinggir kota, tahu kan? Jangan khawatir, klien yang ini berani bayar penuh. Yang penting pekerjaannya selesai malam ini. Saya terdiam sejenak untuk berpikir. Biasanya pekerjaan malam seperti ini saya tidak terlalu mau menerimanya. Gelap, sepi, dan lagi pula para asisten saya sudah pulang semua. Tapi begitu mendengar kata bayar penuh, itu membuat saya bimbang. Uang memang tidak pandang bulu kan? Apalagi di tengah kondisi ekonomi seperti ini. Lalu kuil hutan Koh, apa tidak ada masalah di sana? Saya bertanya lagi untuk memastikan. Tidak ada. Kliennya hanya terburu-buru ingin cepat selesai. Itu saja. Oke, setuju ya? Nanti Koh kirim lokasinya. Selesai bicara, dia langsung menutup telepon, meninggalkan saya berdiri mematung sambil memegang ponsel. Saya melirik keluar jendela. Langit sudah mulai berubah menjadi oranye pekat. Kegelapan akan segera datang bersamaan dengan pekerjaan baru di kuil hutan pinggir kota itu. Nah, setelah menerima pekerjaan dari Koh, masalah pertama yang muncul di kepala saya adalah tenaga kerja. Dari mana saya bisa mencari asisten sekarang? Anak-anak yang biasa bekerja sudah pulang. Saya memutar otak, memikirkan daftar nama anak buah saya sampai berhenti pada satu nama, Gardi. Gardi adalah anak baru bekerja dengan saya kurang dari sebulan. Dia seorang mahasiswi dari universitas di sekitar sini, mencari pekerjaan sampingan untuk uang tambahan. Anaknya pendiam, tidak banyak bicara, tapi yang saya ingat betul adalah kata-kata kakak kelas yang merekomendasikannya. Dia bilang, Gardi punya indera keenam, atau lebih mudahnya, indera keenamnya lebih kuat dari orang biasa. Saya langsung menelpon Gardi. Tidak menunggu lama, panggilan pun dijawab. Suara Gardi masih terdengar mengantuk, seperti baru bangun tidur. "Halo Kak Sena." "Gardi, maaf ya telepon sekarang. Ada pekerjaan mendadak malam ini. Apa kamu bisa bantu kakak di kuil hutan daerah Nonthaburi?" Di seberang sana hening sejenak, cukup lama sampai saya harus memanggilnya lagi. "Gardi, masih di sana?" Suara Gardi menjawab pelan penuh keraguan. "Malam ini Kak, di kuil hutan." Saya langsung tahu dia pasti tidak mau pergi. Apalagi dia punya indera keenam, bekerja di kuil pada malam hari tentu bukan hal yang menyenangkan. "Kakak tahu ini mendadak, tapi kliennya benar-benar minta cepat. Tolong kakak ya, nanti kakak kasih bonus spesial. Saya harus cepat-cepat memberikan penawaran terbaik untuk membujuknya."
Kalau tidak, malam ini saya pasti akan merangkai bunga sendirian. Dan itu tidak mungkin. Pekerjaan taman 2 tingkat seperti itu. Ya, bantu kakak ya. Anggap saja cari pengalaman. Gardi terdiam lagi sebelum akhirnya menghela napas pelan. Baiklah kak, suaranya terdengar bergetar. Tapi, boleh aku langsung bertemu di kuil saja? Aku kurang ingin ke rumah kakak sekarang. Saya langsung setuju. Boleh, kita ketemu di kuil saja. Nanti kakak kirim lokasinya. Setelah menutup telepon dari Gardi, saya segera melemparkan peralatan merangkai bunga yang diperlukan ke mobil pickup kesayangan saya. Dalam hati, saya mencoba menenangkan diri. Ini hanyalah pekerjaan biasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi, entah kenapa, jauh di lubuk hati, saya merasakan firasat yang aneh. Saya mengendarai mobil pickup kesayangan saya keluar dari rumah saat langit sudah benar-benar gelap. Dari rumah saya ke Nontaburi memakan waktu yang cukup lama. Apalagi di jam pulang kerja seperti ini, lalu lintas macet adalah hal biasa. Tapi, begitu saya keluar dari pusat kota dan memasuki daerah pinggiran, pemandangannya mulai berubah. Gedung-gedung dan rumah-rumah yang tadinya terang benderang mulai jarang, digantikan oleh sawah dan hutan belantara di kedua sisi jalan. Lokasi yang dikirimkan Koh menunjuk ke sebuah kuil hutan di pinggir kota. Namanya saja sudah jelas, kuil hutan, dan letaknya di pinggiran kota pula. Saat mengikuti peta hingga sampai di persimpangan terakhir, Google Maps mengarahkan saya untuk berbelok ke sebuah gang kecil yang hampir tidak tersentuh cahaya dari jalan besar. Kondisi jalannya sangat buruk. Jalan tanah merah yang baru saja diguyur hujan deras membuat seluruh jalur penuh dengan kubangan lumpur dan genangan air. Kedua sisi jalan, jangan ditanya lagi, adalah hutan ilalang tinggi yang tidak terlihat apapun di dalamnya. Lampu depan mobil saya adalah satu-satunya penerang di tengah kegelapan pekat ini. Saya harus mengemudi dengan sangat pelan, dengan kecepatan hampir seperti orang berjalan kaki, karena takut mobil terperosok ke kubangan atau menabrak sesuatu. Semakin dalam saya masuk, sinyal ponsel semakin lemah, hingga akhirnya tidak ada layanan sama sekali. Saya mulai merasa tidak enak. Kuil macam apa ini? Kenapa begitu terpencil dan sepi? Saya melirik jam di mobil, sudah hampir jam 8 malam. Apa Gari sudah sampai? Atau jangan-jangan dia takut dan membatalkan pekerjaan ini? Berbagai pikiran berkecamuk di kepala saya saat itu. Saya hanya bisa berdoa agar cepat sampai di kuil dan pekerjaan malam ini berakhir dengan baik. Tapi sepertinya, semakin saya berharap, semakin hati saya menolaknya. Jalan yang seharusnya pendek terasa sangat panjang dan tak berujung. Hingga akhirnya sorot lampu depan mobil saya mengenai sebuah gerbang kuil tua dari semen yang dililiti tanaman rambat hingga nama kuilnya hampir tidak terlihat. Kuil hutan pinggir kota. Akhirnya saya sampai juga. Begitu saya mengendarai mobil melewati gerbang kuil, hal pertama yang saya rasakan adalah kesunyian. Sunyi yang sangat aneh. Sunyi seolah tidak ada satupun makhluk hidup di kuil ini. Suasana di sekitar terasa dingin menusuk, padahal sebelumnya udara masih terasa pengap dan lembab. Saya memarkir mobil pickup di bawah pohon bodi besar di halaman kuil. Melihat sekeliling, saya tidak melihat mobil Gardi terparkir. Apa dia benar-benar belum sampai? Saya mencoba mencari aula yang digunakan untuk acara. Biasanya, aula utama yang besar di depan kuil. Tapi aula itu gelap gulita, tidak ada satupun lampu yang menyala. Saat itu saya mulai khawatir. Apa Koh salah mengirim lokasi? Tapi kemudian mata saya menangkap seberkas cahaya oranye temaram yang menembus keluar dari sebuah aula yang terletak jauh di dalam. Sangat jauh, hampir di ujung kuil. Jika saya melihat sedikit lebih jauh dari aula itu, yang berdiri megah dalam kegelapan adalah krematorium dengan cerobong asapnya yang tinggi menjulang ke langit. Jantung saya serasa copot. Aula apa yang dibangun persis di sebelah krematorium seperti ini? Aula tua rupanya, gumam saya pelan pada diri sendiri. Mungkin ini adalah aula tua yang digunakan untuk upacara pemakaman kecil
atau untuk jenazah yang menunggu dikremasi keesokan harinya. Saya memutuskan untuk mematikan mesin mobil, mengambil senter dari laci, dan mencoba menelepon Gardi lagi. Tapi seperti sebelumnya, tidak ada sinyal. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang saya punya. Ayolah Sena, sudah sampai sejauh ini, lanjutkan sedikit lagi, apa salahnya? Saya membuka pintu mobil dan melangkah ke tanah yang becek. Suara jangkrik terdengar riuh dari hutan di sekitar kuil, tapi itu sama sekali tidak mengurangi suasana mencekam. Saya mengambil beberapa peralatan penting, memasukkannya ke dalam tas perkakas, lalu berjalan menuju aula tua itu hanya dengan berbekal cahaya senter di tangan dan cahaya temaram dari aula di kejauhan sebagai penunjuk jalan. Semakin dekat saya berjalan, semakin tercium aroma dupa samar yang bercampur dengan bau apek kayu tua. Saat saya menyeret tas perkakas melewati kelembapan hingga sampai di tangga menuju aula tua itu, langkah saya terhenti. Saya melihat seseorang sedang berdiri merokok di bagian datar di tengah tangga, dalam kegelapan. Cahaya dari aula tidak sampai ke tempat itu. Hanya terlihat siluet hitam, samar seorang pria jangkung dan ramping. Dia berdiri, diam seperti patung, tidak bergerak sedikit pun, sampai saya harus berdeham pelan. Permisi. Siluet itu perlahan bergerak. Dia menoleh ke arah saya dan melangkah keluar dari kegelapan perlahan. Cahaya temaram dari atas aula membuat saya bisa melihat wajahnya samar-samar. Seorang pria berusia sekitar pertengahan 30-an. Wajahnya datar, kaku hingga terlihat tanpa emosi. Matanya menatap saya tanpa berkedip. Dari bagian bunga, suaranya yang bertanya sama datarnya dengan wajahnya. Ya, jawab saya singkat, mencoba menyembunyikan kegugupan. Nama saya Sena, saya Terasa, tunangan dari yang meninggal. Dia hanya berkata begitu, lalu menunjuk ke atas aula. Barangnya semua di atas. Saya mengangguk, mencoba tersenyum ramah sebagaimana mestinya orang yang bekerja di bidang jasa turut berduka cita. Ya, tapi Terasa tidak menanggapi ucapan duka cita saya. Dia masih menatap saya dengan tatapan kosong yang sama sebelum berkata dengan nada suara yang masih datar, cepat selesaikan saja. Selesai berkata, dia berbalik dan kembali berdiri di dalam kegelapan, menyalakan sebatang rokok lagi, meninggalkan saya berdiri terpaku di kaki tangga sendirian. Suasana di sekitar begitu sesak hingga membuat merinding. Baru bertemu dengan satu kerabat yang meninggal saja sudah membuat punggung saya terasa dingin, lalu malam ini akan terasa sepanjang apa? Saya menelan ludah dengan susah payah, mencoba menyingkirkan perasaan dingin yang mencengkeram hati barusan, lalu melangkahkan kaki dengan berat menaiki tangga kayu tua aula itu satu persatu. Suara kayu berderit mengikuti setiap langkah saya, bergema di seluruh area yang sunyi senyap. Begitu melewati anak tangga terakhir, saya harus berhenti terkejut lagi. Aula tua ini lebih besar dari yang saya kira. Sebuah aula kayu bergaya kuno dengan lantai tinggi dan langit-langit yang juga tinggi. Sehingga cahaya oranye temaram dari beberapa lampu yang menyala tidak mampu mencapainya, membuat bagian atasnya gelap gulita. Bau apek kayu tua yang terkena hujan dan bau dupa yang semakin pekat menyelimuti seluruh ruangan. Tapi yang membuat bulu kuduk saya berdiri bukanlah ukurannya yang besar atau kegelapannya, melainkan kekosongannya. Aula ini benar-benar kosong. Tidak ada sanak saudara, tidak ada biksu, bahkan tidak ada satupun kursi yang tersusun seperti upacara pemakaman pada umumnya. Hanya ada sebuah peti mati putih polos yang berdiri megah di tengah aula. Di depan peti mati, peralatan merangkai bunga saya sudah menumpuk, mulai dari busa, rangka besi, dan bunga-bunga segar yang mungkin sudah diantar oleh anak buah Koh sebelumnya. Dan di samping peti mati itu, ada sebuah ranjang besi seperti yang digunakan di rumah sakit. Di atasnya, ada sesuatu yang ditutupi kain putih. Tunggu dulu, biasanya kalau sudah sampai di kuil, jenazah harus dimasukkan ke dalam pendingin kan?
Kenapa jenazah ini masih terbaring di ranjang di luar seperti ini? Saya berdiri kaku di sana sejenak, mencoba mencari Gardi, tapi tidak terlihat bayangannya sama sekali. Gardi, Gardi, kamu di sekitar sini? Saya mencoba berteriak memanggil namanya, tapi satu-satunya yang menjawab adalah suara saya sendiri yang menggema di dalam aula yang luas itu. Gardi, Gardi, Gardi. Saya mulai merasa tidak enak lagi. Apa dia benar-benar belum sampai? Atau dia sudah sampai tapi kabur karena ketakutan? Atau saya mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran gila itu dari kepala. Gardi mungkin hanya sedang ke kamar mandi atau sedang memarkir mobilnya. Saya berkata pada diri sendiri seperti itu. Sebelum berjalan, menyeret tas perkakas mendekati area depan peti mati putih itu. Semakin dekat, semakin jelas saya melihat apa yang ada di ranjang besi di samping peti mati itu. Itu adalah sesosok tubuh manusia. Sosok yang ditutupi kain sutra putih tipis dari kaki hingga hampir menutupi kepala. Bau formalin yang samar tercium begitu saya mendekat. Ini sangat tidak benar. Biasanya, jenazah yang belum dimasukkan ke dalam pendingin harus ditutup kain dengan rapat. Tapi ini, kainnya tidak tertutup rapat. Kain itu tersingkap hingga saya bisa melihat bagian kepala almarhumah Nayata, kekasih Terasak. Kondisinya, saya harus segera membuang muka. Kepalanya dibalut dengan kain kasa putih yang kini basah oleh darah kering hingga berwarna koklat gelap. Balutan itu melingkari kepalanya hingga wajahnya hampir tidak terlihat, hanya tampak bibirnya yang pucat pasi dan ujung hidungnya. Pasti kecelakaan yang sangat parah. Kenapa mereka membiarkannya terbaring seperti ini? Gumam saya pelan. Perasaan iba muncul hingga menyesakkan dada. Siapapun tidak pantas berada dalam kondisi seperti ini. Saya memaksa diri untuk tidak melihat ke arah jenazah itu lagi. Beralih fokus pada tumpukan peralatan merangkai bunga di depan saya. Harus cepat bekerja dan segera pergi dari sini secepat mungkin. Gardi juga belum datang. Keluh saya lagi dengan kesal sebelum membungkuk untuk membuka tas. Tapi saat saya membungkuk dari sudut mata, saya melihatnya. Saya melihat salah satu jari tangan almarhumah yang berada di luar kain penutup bergerak-gerak kecil. Saya terlonjak kaget, mundur beberapa langkah hingga hampir terjatuh. Jantung saya berdebar kencang seperti genderang perang. Tadi aku salah lihat kan? Saya mencoba meyakinkan diri, orang mati mana bisa menggerakkan jari. Mungkin itu hanya reaksi otot yang berkontraksi, atau mungkin saya hanya lelah hingga mata saya kabur. Tapi sekeras apapun, saya mencoba mencari alasan untuk menenangkan diri. Bulu di tengkuk saya tetap berdiri dan tidak mau hilang. Saat saya sedang berdiri menatap tajam ke arah jenazah di ranjang itu, terdengar suara batuk kering dari belakang. Saya terkejut lagi, segera berbalik. Astaga, kali ini saya benar-benar berteriak. Di pintu masuk aula, seorang kakek tua berdiri. Tidak tahu sejak kapan dia ada di sana. Tubuhnya kurus kering, rambutnya putih semua. Mengenakan celana panjang tradisional berwarna hitam pudar dan kaos oblong putih yang sudah menguning. Dia menatap saya dengan tatapan datar. Perawat jenazah, tebak saya langsung dari pakaian dan bau kemenyan aneh yang tercium dari tubuhnya. Merangkai bunga, ya nak? Tanya kakek itu dengan suara serak. Iya kek, saya buru-buru menyatukan kedua tangan di depan dada sebagai tanda hormat. Nama saya Sena. Kakek perawat jenazah itu mengangguk pelan. Matanya menyapu sekeliling aula yang kosong sebelum berhenti dan terpaku pada jenazah Nayata di ranjang besi. Sial. Masalah lagi. Gumamnya pelan pada diri sendiri. Tapi dalam keheningan seperti ini, saya bisa mendengar setiap katanya dengan jelas. Ada apa ya kek? Tanya saya. Tidak bisa menahan diri. Kakek itu menoleh ke saya. Keluarganya pada kemana semua? Saya menggelengkan kepala. Saya datang hanya bertemu tunangannya saja. Dia berdiri di bawah sana. Kakek perawat jenazah itu mengerutkan kening. Lalu kenapa jenazahnya belum dimasukkan ke pendingin? Dibiarkan begini mana boleh?
Dia berjalan lurus ke arah jenazah di ranjang, terlihat sangat kesal. "Jenazah seperti ini, Pak Mali, Nak. Mati tidak wajar. Arwahnya belum sadar kalau sudah mati. Masih berputar-putar, masih khawatir di sekitar sini." Bulu kuduk saya meremang lagi mendengar kata, "Mati tidak wajar." Semakin dibiarkan di luar pendingin seperti ini, semakin malam semakin tidak baik, ucap kakek itu sebagai penutup. Sebelum berjalan membuka sebuah kulkas tua yang berdiri di sudut aula, mengambil sebotol air suci, dan memercikannya ke seluruh area. Meninggalkan saya berdiri kaku dengan peringatannya yang mengerikan. Saya berdiri tegang tidak lama. Sebelum suara langkah kaki orang berlari menaiki tangga terdengar, "Kak Sena! Kak Sena! Maaf, aku..." "Gardi," seru saya dengan perasaan lega yang luar biasa. Anak itu berlari dengan wajah panik ke dalam aula terengah-engah. "Maaf Kak, mobilku hampir terperosok lumpur di depan kuil. Jalan masuknya entah kenapa seram sekali," keluhnya sambil menyapukan pandangan ke sekeliling aula yang kosong. Begitu matanya tertumbuk pada jenazah di ranjang besi, Gardi terlonjak. Kak Sena, kenapa?" "Dia..." "Sudahlah, tidak apa-apa." Saya memotongnya cepat. "Syukurlah kamu sudah datang. Cepat bantu aku. Pekerjaan ini harus membuat taman 2 tingkat. Kamu mulai merangkai bunga di sana dulu. Nanti kakak yang pasang kerangka utamanya." Saya berusaha membuat suara saya terdengar senormal mungkin. Mencoba menarik kembali kesadaran saya dan Gardi untuk fokus pada pekerjaan di depan mata. "Baik Kak," jawab Gardi bingung, tapi dia menurut dan berjalan mengambil bunga untuk mulai bekerja. Kami berdua mulai bekerja dalam keheningan. Hanya terdengar suara gunting memotong tangkai bunga bersahutan dengan suara angin yang meniup daun-daun kering di luar aula. Saya sedang sibuk menempelkan busa pada kerangka besi untuk membuat gerbang bunga utama. Saat itulah Gardi yang sedang duduk merangkai bunga tidak jauh dari sana mulai gemetar. Gemetar yang terlihat sangat jelas. "Kak Sena," panggilnya dengan suara pelan. "Apa?" jawab saya tanpa menoleh. "Kakak merasa..." "Tidak." "Merasa apa?" Saya mulai sedikit kesal. Dinginnya aneh Kak. "Kan baru saja hujan, udaranya jadi dingin, itu biasa," jawab saya sekenanya. "Bukan Kak," sanggah Gardi cepat. "Bukan dingin seperti udara dingin biasa. Ini dingin seperti kita berdiri di depan freezer kulkas Kak." Begitu dia selesai bicara, saya baru menyadari bahwa napas Gardi yang keluar saat berbicara berubah menjadi uap putih tipis. Saat saya melihat uap dingin keluar dari mulut Gardi, saya terdiam sejenak. Ini bukan hal yang normal. Udara di aula kayu terbuka seperti ini. Meskipun baru hujan, tidak seharusnya sedingin itu hingga napas menjadi uap. "Kakak juga kedinginan?" tanya Gardi lagi, suaranya lebih bergetar dari sebelumnya. "Aku? Iya, dingin juga," jawab saya tergagap mencoba memaksakan senyum padanya. "Mungkin kuil ini mau hemat listrik jadi pakai AC alami untuk kita." Saya mencoba melucu, tapi tawa yang keluar terasa lebih kering dari apapun. "Cepat kerjakan saja, biar kita cepat pulang." Saya memotong pembicaraan dan kembali fokus pada pekerjaan saya. Tapi di dalam hati, jantung saya mulai berdebar tidak karuan. Saya mencoba mempercepat pemasangan kerangka besi. "Gardi, tolong ambil foto almarhumah dan letakkan di depan peti. Nanti kakak yang atur bunga di sana." Saya memberi perintah pada Gardi untuk mengalihkan perhatiannya. Gardi mengangguk dan berjalan mengambil bingkai foto kayu berwarna emas besar yang bersandar di dinding. Dia perlahan-lahan membawa foto itu dan meletakkannya di atas penyangga kayu di bagian paling depan. Begitu foto itu berdiri tegak, saya yang sedang sibuk mengangkat kepala untuk memeriksa sudut pandang bunga. Saat itulah mata saya bertemu dengan tatapan di dalam foto itu. Nata. Di dalam foto dia terlihat sangat ceria. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Tapi pada detik saya menatap matanya, saya bersumpah. Saya merasa mata di dalam foto itu tidak sedang melihat ke kamera, melainkan sedang menatap lurus ke arah saya.
menatap tajam tanpa beranjak. Saya segera mengalihkan pandangan dari foto itu. Jantung saya serasa jatuh ke perut lagi. "Sialan, Sena, kamu kenapa hari ini?" Saya memaki diri sendiri dalam hati, mencoba menyalahkan kegelapan dan kelelahan. Mungkin itu hanya pantulan cahaya temaram pada kaca bingkai foto yang membuatnya seolah-olah mata di foto itu bergerak. "Kak Sena," suara Gardi memecah lamunan saya. "Kayaknya fotonya miring deh, Kak." Saya menoleh. "Tidak miring kok, sudah pas," jawab saya dengan suara tegas, mencoba agar semuanya cepat selesai. "Kamu siapkan bunga untuk tingkat bawah sana. Saya harus cepat mencari kegiatan lain agar tidak terus berhalusinasi." Saya memutuskan untuk mulai merangkai bunga dari tingkat paling bawah, yang merupakan bagian tersulit karena harus merangkak untuk melakukannya. Pekerjaan taman 2 tingkat yang dipesan klien ini, tingkat bawahnya harus membentang rata di lantai mengelilingi peti mati. Dan ruang antara peti mati dengan ranjang besi tempat jenazah Nata terbaring sangatlah sempit. Hanya cukup untuk orang berbadan kecil seperti saya menyelip masuk. Saya mengambil nampan bunga yang akan digunakan, perlahan meletakkannya di lantai, lalu perlahan berlutut. "Permisi," saya berdoa dalam hati. "Permisi, Nona Nata. Saya mau merangkai bunga di sini sebentar." "Ya," gumam saya meminta izin pada pemilik jenazah sesuai tradisi. Lalu perlahan merangkak dan memiringkan badan masuk ke celah sempit itu. Bau formalin dan bau aneh lainnya semakin menyengat hingga saya harus menahan napas. Di satu sisi adalah peti mati putih. Di sisi lain adalah ranjang besi yang dingin dan sesosok tubuh tanpa nyawa. Saya mencoba untuk tidak memikirkan apapun, mencoba memusatkan perhatian pada menancapkan bunga satu persatu. Sebentar lagi Sena, saya menenangkan diri. Tapi saat saya sedang mengulurkan tangan untuk menancapkan bunga anggrek terakhir di sudut paling dalam, saya merasakannya. Hembusan angin dingin yang lembab meniup bagian belakang leher saya dengan kencang. Seluruh bulu di tubuh saya meremang seketika. Saya langsung menoleh, meskipun tahu di celah sempit ini tidak mungkin ada orang yang berdiri meniup leher saya. Dan benar saja, di belakang saya tidak ada siapa-siapa. Saya segera merangkak mundur dengan panik keluar dari celah sempit itu. Tidak peduli lagi apakah bunga yang baru saja saya tancapkan akan berantakan atau tidak. Saya terengah-engah, merasa seolah-olah udara di sekitar saya hilang semua. "Tadi itu apa?" gumam saya pelan, mencoba mencari sumber angin aneh itu. Tapi di aula yang sunyi dan hampir tidak ada angin ini, bagaimana mungkin? "Kak Sena, ada apa?" tanya Gardi yang melihat tingkah panik saya. Wajah kakak pucat sekali. "Tidak apa-apa, aku cuma gerah. Udaranya pengap, saya berbohong besar. Padahal baru saja Gardi bilang dingin sampai napasnya beruap. Tapi Gardi sepertinya tidak curiga. Dia hanya mengangguk dan kembali merangkai bunga. Saya mencoba menenangkan diri lagi. "Tenang Sena, kamu mungkin hanya berkhayal." Saya meyakinkan diri berulang kali bahwa itu hanya imajinasi. Mungkin hanya angin yang berputar di dalam aula. Saya menarik napas dalam-dalam lagi, bersiap untuk bangkit dan mengerjakan bagian bunga yang lain, bagian yang tidak perlu merangkak. Tapi kemudian, krek, der der deng, der der deng, suara musik, suara lagu Thailand kuno, lagu cinta yang manis yang tiba-tiba terdengar tanpa sebab. Suara itu bukan berasal dari pengeras suara kuil, tapi dari ponsel saya sendiri yang saya letakkan untuk diisi daya di dalam tas perkakas di depan peti mati. Saya berdiri kaku, jantung saya hampir berhenti berdetak. Bagaimana mungkin lagu itu sudah pasti bukan nada dering saya. Saya tidak pernah mengatur lagu keroncong kuno seperti ini sebagai nada dering. Dan yang terpenting, di ponsel saya tidak ada lagu ini.
Suara musik itu terus terdengar lirih, tapi dalam kesunyian aula di tengah kuburan seperti ini, suaranya bergema begitu keras hingga membuat bulu kuduk berdiri. Suara musik keroncong kuno itu terus berlanjut, berputar-putar seperti piringan hitam yang rusak. "Gardi, kamu dengar suara musik?" Saya berteriak bertanya pada Gardi yang duduk jauh di sana. Gardi mengangkat kepala dengan wajah bingung. "Lagu apa, Kak? Aku tidak dengar apa-apa." Jawaban Gardi seperti palu besar yang menghantam kepala saya. "Tidak dengar?" Saya berbalik cepat, melihat ke arah tas perkakas ponsel saya. Masih menyala di sana. Dan suara musik itu masih terdengar keluar. Atau jangan-jangan hanya saya yang bisa mendengarnya. Begitu memikirkan itu, kaki saya bergerak sendiri. Pasti ada yang salah. Saya melesat ke arah tas, berniat mengambil ponsel itu dan mematikan suara sialan ini agar semuanya jelas. Tapi saat saya melangkah terburu-buru, saya lupa sama sekali bahwa lantai kayu tua aula ini licin dan basah. Ditambah lagi, ada sisa-sisa daun basah yang menempel di sepatu saya saat berjalan menembus hujan tadi. Aduh! Kaki saya menginjak daun pisang basah yang digunakan untuk membungkus bunga dan langsung tergelincir. Tubuh saya kehilangan keseimbangan ke depan. Tangan kanan saya menggapai-gapai udara, mencoba mencari pegangan. "Woi!" Saya berteriak. Hampir saja wajah saya menabrak kerangka besi bunga yang baru selesai dipasang. Beruntung, pada detik terakhir, saya berhasil menahan dengan tangan kiri di lantai kayu. Brak! Meskipun saya tidak jatuh, tas perkakas yang saya coba raih malah terjatuh dan isinya berhamburan. Dan pada detik saya terjatuh itulah, krek. Suara musik hantu itu berhenti begitu saja. Berhenti mendadak seolah ada yang menekan tombol off, hanya menyisakan suara detak jantung saya yang berdebar kencang hingga hampir menembus dada. Saya masih berlutut dengan mulut ternganga di atas lantai kayu yang dingin. Semuanya terjadi begitu cepat hingga otak saya hampir tidak bisa memprosesnya. Musiknya sudah hilang, tapi rasa takutnya tidak ikut hilang. "Kak Sena, ada apa?" Garde berlari dengan wajah panik ke arah saya. "Sakit di mana, Kak?" Dia mencoba membantu saya berdiri. "Tidak, aku tidak apa-apa." Saya menepis tangannya. "Cuma terpeleset." Saya bangkit berdiri, menyapukan pandangan ke ponsel yang layarnya kini sudah gelap total. Terlihat normal, seolah tidak terjadi apa-apa barusan. Tapi saya tahu pasti, pendengaran saya tidak salah. "Kak Sena," panggil Gardi lagi. Tapi nada suaranya kali ini berubah. Bukan lagi suara kaget karena melihat saya jatuh, tapi suara yang bergetar hingga terdengar jelas. "Ada apa?" Saya menoleh menatap wajahnya. "Kak," Gardi berkata pelan. "Aku takut." Gardi mulai gemetar lagi. Kali ini lebih kencang daripada saat dia bilang kedinginan. Aku rasa dia ada di sekitar sini." Lengan saya meremang seketika mendengar perkataan Gardi. "Jangan bicara sembarangan," saya mencoba menegurnya pelan. "Fokus kerja saja." "Aku tidak bicara sembarangan, Kak." Tiba-tiba dia meninggikan suaranya membuat saya terkejut. "Aku bisa merasakannya." Nenekku pernah bilang, orang yang mati tidak wajar seperti ini arwahnya kuat. Dia tidak akan pergi dengan mudah. "Kak, aku mohon kita pulang saja ya. Aku tidak mau di sini lagi. Aku benar-benar takut, Kak." Gardi mulai menangis. Dia mengangkat kedua tangannya memohon pada saya. Memohon sambil tubuhnya gemetar seperti anak burung yang jatuh dari sarang. Saya ternganga. Tidak menyangka Gardi akan setakut ini sampai menangis dan memohon seperti itu. Saya baru saja akan mengulurkan tangan untuk menenangkannya. Baru saja akan berkata, "Baiklah, setelah selesai di sini kita pulang." Tapi belum sempat saya mengatakan apa-apa, suara berat dan dingin yang sama seperti yang saya dengar saat pertama kali tiba terdengar menyela dari arah tangga depan aula. Pekerjaan belum selesai. Saya dan Gardi terlonjak bersamaan, segera berbalik ke arah sumber suara.
Terasak pria berwajah datar itu kembali berdiri di tempat yang sama. Berdiri di bagian datar tangga, persis di tempatnya semula. Tidak tahu sudah berapa lama dia berdiri di sana. Dia berdiri diam di dalam bayang-bayang, sama seperti saat pertama kali saya bertemu dengannya. Cahaya temaram hanya menerangi separuh wajahnya, tapi matanya yang menatap kami berdua begitu dingin hingga membuat merinding. Kalian tidak akan pergi kemana-mana. Lanjutnya dengan suara datar tanpa emosi, sampai pekerjaan saya selesai. Mendengar suaranya, Gardi semakin gemetar. Dia segera bersembunyi di belakang saya. Tapi Pak, begini, saya mencoba mencari alasan. Asisten saya, dia kurang enak badan. Itu masalahmu, potong. Terasak cepat tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut. Pekerjaan ini selesai malam ini. Kalau tidak, jangan harap kalian dapat bayaran sepeser pun. Saya mengepalkan tangan dengan erat. Marah, iya, tapi lebih takut. Terasak mengancam seperti itu, siapa yang berani kabur? Kalau pekerjaan tidak selesai, pemilik toko peti mati pasti akan menagih saya nanti. Belum lagi nama baik saya akan tercemar. Sialan, saya mengumpat dalam hati. Gardi, saya menoleh pada Gardi yang masih berdiri gemetar di belakang saya. Kakak minta maaf, ya. Tapi sepertinya kita harus menyelesaikannya. Gardi tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk pelan dengan air mata yang masih menggenang. Kamu kerjakan bagian gerbang masuk di sana saja. Jauh-jauh dari sini. Tidak usah ke area ini lagi. Sisanya di dekat peti mati biar kakak yang urus. Saya mencoba menempatkan Gardi di titik yang paling jauh dari jenazah Nata. Setidaknya untuk menenangkan hatinya. Gardi cepat-cepat mengangguk, mengambil gunting dan bunga, lalu berjalan cepat ke sisi lain aula, meninggalkan saya sendirian menghadapi kengerian di depan mata. Saya menghela napas panjang. Ayo Sena, saya mencoba menyemangati diri lagi. Tinggal sedikit lagi selesaikan saja. Saya melirik ke celah sempit antara peti mati dan ranjang besi itu lagi. Tidak, aku tidak akan merangkak ke sana lagi. Tidak akan. Tapi bunga yang tersisa masih harus diisi agar penuh. Jadi, saya memutuskan untuk menggunakan cara berdiri membungkuk dan menjulurkan tubuh untuk merangkainya. Meskipun posisi ini tidak sopan, berdiri di atas kepala jenazah sangatlah pamali. Tapi dalam situasi seperti ini, saya tidak punya pilihan. Maaf sekali lagi, Nona Nata, gumam saya pelan, lalu perlahan melangkahi kerangka besi tingkat bawah dan berdiri di atas jenazahnya. Saya mencoba menunduk dan menancapkan bunga secepat mungkin. Tidak melihat, tidak berpikir, tidak peduli pada sekitar. Tapi saat saya sedang membungkuk sejauh mungkin untuk menancapkan bunga lili putih terakhir, saya mendengarnya. Suara itu sangat pelan, hampir seperti suara angin. Tapi itu bukan angin, itu adalah suara seperti orang yang sedang mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak jelas. Seperti ada air liur atau dahak kental yang tersangkut di tenggorokannya. Di mana? Suara basah dan lengket itu berasal dari bawah. Dari jenazah yang terbaring di ranjang, tepat di antara kedua kaki saya. Pada detik itu, saya membeku menjadi batu. Napas saya seolah berhenti. Kedua kaki saya yang mengangkangi jenazah Nata terasa berat seolah ada yang menahannya. Tadi aku salah dengar kan? Saya mencoba bertanya pada diri sendiri berulang kali di dalam kepala. Pasti itu hanya suara angin atau suara kayu berderit atau suara apapun selain suara orang mati yang mencoba berbicara pada saya. Dia di mana? Suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas, cukup jelas untuk membuat saya yakin bahwa pendengaran saya tidak salah. Kaki saya mulai gemetar tak terkendali. Saya ingin melompat lari dari sini secepat mungkin, tapi kaki saya tidak bergerak, seolah dibekukan di lantai aula. Dan saat saya sedang mengumpulkan semua tenaga untuk berteriak, tiba-tiba, wush!
Hawa dingin menusuk yang saya rasakan sebelumnya menghantam wajah saya dengan keras. Tapi kali ini bukan hanya hawa dingin yang datang. Hawa itu membawa serta bau paling memuakkan yang pernah saya cium seumur hidup. Bau anyir darah segar bercampur dengan bau apek pakaian basah dan bau seperti aspal panas. Bau jalanan, bau kecelakaan. Baunya sangat menyengat hingga saya hampir muntah di tempat. Seolah ada yang mengoleskan bau kematian yang mengerikan itu tepat di hidung saya. Tidak tahan lagi. Saya berteriak sekeras-kerasnya tanpa sengaja. Itu adalah teriakan yang keluar dari naluri bertahan hidup murni. Batas kesabaran saya putus pada detik itu juga. Saya melempar gunting bunga di tangan ke lantai dengan suara keras. Tidak peduli lagi akan mengenai apa. Tidak peduli bayaran, tidak peduli terasak, tidak peduli siapapun. Detik ini, saya harus keluar dari sini. Saya berbalik badan dengan cepat, masih dalam posisi mengangkangi jenazah Nata, lalu melompat melewati kerangka besi tingkat bawah tanpa berpikir panjang. "Kak Sena!" Saya mendengar suara Gardi memanggil dari belakang samar-samar, tapi saya tidak berhenti. Saya berlari sekuat tenaga yang bisa dilakukan seorang wanita, berlari lurus ke arah tangga turun aula. Tapi karena kegelapan, ketakutan, dan ketergesa-gesaan, saat saya sampai di anak tangga paling atas, kaki kanan saya salah melangkah. "Aduh!" Saya berteriak lagi. Tubuh saya kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke depan. Saya mencoba meraih tiang kayu di samping, tapi tidak berhasil. Kedebuk, brak! Tubuh saya terguling menuruni tangga kayu tua itu, terguling tanpa arah hingga akhirnya berhenti tergeletak di tanah becek di bawah. Aduh, rasa sakit yang tajam menjalar dari pergelangan kaki kanan saya. Sakitnya begitu hebat hingga otak saya yang tadinya panik karena hantu menjadi kosong sesaat. Saya meringkuk menahan pergelangan kaki yang berdenyut-denyut di sana. Setidaknya rasa sakit fisik ini memastikan bahwa saya masih hidup. Saya terbaring kesakitan di tanah yang becek itu. Rasa sakit di pergelangan kaki begitu parah hingga hampir menutupi rasa takut pada hantu barusan. Aduh, sakit. Rintih saya pelan. "Kak Sena! Kak Sena!" Gardi berlari tergopoh-gopoh menuruni tangga. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. "Kakak kenapa? Kok bisa jatuh?" Dia mencoba membantu saya, tapi saya kesakitan hingga hampir tidak bisa bergerak. Pergelangan kakiku sepertinya terkilir. Ucap saya dengan suara bergetar karena rasa sakit dan rasa takut yang masih tersisa. Dan saat Gardi sedang memapah saya untuk perlahan-lahan duduk bersandar di tiang, siluet tinggi yang saya kenal betul melangkah keluar dari kegelapan di samping tangga terasak. Dia berdiri bersedekap menatap saya. Ya, menatap saya seolah saya hanyalah debu yang tergeletak di tanah. Tatapannya kosong seperti biasa. Tidak ada raut kaget, tidak ada raut iba, bahkan tidak bertanya sepatah kata pun apa yang terjadi pada saya. Padahal saya baru saja terguling dari tangga di depan matanya. "Kalian mau apa?" tanyanya dengan nada suara datar dan dingin yang sama. "Saya jatuh dari tangga!" teriak saya padanya dengan putus asa. "Saya sakit, Anda tidak lihat, saya tidak bisa jalan." Terasak terdiam sejenak. Dia hanya menatap wajah saya dengan tatapan kosong. Cukup lama hingga saya merasa sikap dinginnya ini lebih menakutkan daripada hantu barusan. "Pekerjaan belum selesai," ucapnya singkat, padat, dan jelas. "Kau harus menyelesaikan pekerjaanmu." Tapi saya bilang saya sakit. Saya hampir berteriak di depan wajahnya. Bagaimana saya bisa naik dan mengerjakannya? Terasak tidak menjawab. Dia hanya bersandar pada salah satu tiang kayu, kembali bersedekap, lalu menatap saya dan Gardi dengan diam, seolah menjadi penjaga aula. Tatapan itu sangat jelas. Jika pekerjaan tidak selesai malam ini, kami berdua jangan harap bisa melangkahkan kaki keluar dari kuil ini. Saya duduk bersandar di tiang,
menggigit bibir menahan sakit di pergelangan kaki, keringat dingin membasahi wajah. Situasi saat ini adalah yang terburuk dari yang terburuk. Di atas aula ada hantu. Di bawah ada orang atau entah apa yang sedingin mayat berdiri mengawasi. Dan saya malah cedera tidak bisa berjalan. "Kita bagaimana, Kak?" bisik Gardi dengan suara bergetar. Dia masih berjongkok di samping saya, matanya melirik Terasak yang masih berdiri diam seperti batu di dalam kegelapan. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menggunakan otak saya yang masih berfungsi untuk mencari jalan keluar. Pekerjaannya sudah hampir selesai, ucap saya pelan. Tinggal sedikit lagi, hanya menambahkan daun-daun di pinggir. Terasak berdiri sejauh itu, dia tidak akan bisa melihat detailnya, apa sudah benar-benar selesai atau belum. "Dengar kakak ya, Gardi." Saya memegang lengan Gardi dengan erat. "Sekarang kita harus cari cara untuk pergi dari sini. Kakak tidak bisa jalan, tapi kita tidak bisa meninggalkan barang-barang. Dan kita juga harus mengambil foto untuk bukti pada Koh bahwa pekerjaan sudah selesai." "Lalu bagaimana caranya, Kak?" tanya Gardi. "Kakak minta tolong kamu untuk terakhir kalinya." Saya menelan ludah. "Kamu lari ke atas aula, sebentar saja. Lari ambil ponselmu, foto seluruh pekerjaan, foto di depan peti mati itu. Foto agar terlihat sudah selesai, lalu cepat lari turun lagi." "Tidak mau, aku tidak mau naik ke atas. Aku tidak berani, kakak tahu di atas sana ada." Saya meremas lengannya lebih erat. "Kakak mohon, ini satu-satunya cara kita bisa pergi dari sini. Kakak benar-benar sakit, tidak bisa bangun. Cuma satu foto lalu lari turun. Kakak janji kita akan tinggalkan semua barang di sini dan langsung kabur." "Ya, Gardi, bantu kakak." "Ya." Saya menatap matanya tajam, menyalurkan semua rasa sakit dan putus asa saya. Gardi menatap saya bergantian dengan siluet gelap Terasak. Tubuhnya gemetar hebat seolah sedang demam. Akhirnya dia mengangguk. "Baiklah kak, baiklah. Cuma satu foto ya." Gardi mengangguk, menyetujui permintaan saya dengan berlinang air mata. Dia mengusap ingus dan air mata dengan lengan bajunya, lalu perlahan berdiri dengan kedua kaki yang gemetar yang bisa saya lihat dengan jelas meskipun dalam kegelapan. "Aku pergi sebentar." "Ya, Kak," gumamnya dengan suara bergetar. "Iya, kakak tunggu di sini," jawab saya cepat. "Lari ke atas, tekan tombol foto, lalu langsung lari turun. Jangan pedulikan apapun." Gardi menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba mengumpulkan semua keberanian yang dia punya. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku celana, menggenggamnya erat hingga buku-buku jarinya memutih, lalu perlahan melangkahkan kaki, melangkah menaiki tangga aula tua yang gelap gulita itu satu persatu. Saya duduk memeluk lutut, menahan pergelangan kaki yang sakit di bawah, menatap punggung kecil Gardi yang perlahan menghilang ke dalam kegelapan di atas aula. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga hampir keluar dari dada. "Cepat, Gardi, cepat!" Saya hanya bisa berdoa dalam hati. Suasana di sekitar pada detik itu begitu sunyi, senyap hingga mencekam. Sunyi hingga saya hanya bisa mendengar suara napas saya sendiri dan suara jangkrik dari hutan di sekitar kuil. Terasak masih berdiri di tempatnya, berdiri bersedekap diam seperti batu di dalam kegelapan, tidak bergerak, tidak berkata apa-apa, seolah sedang menunggu, seolah sedang mengawasi. Semuanya hening, seolah seluruh kuburan sedang menahan napas menunggu sesuatu. Saya mencengkramkan jari-jari saya ke tanah becek di samping, menggertakkan gigi hingga rahang saya sakit. Setiap detik Gardi menghilang ke atas aula terasa seperti 1 jam. Kenapa lama sekali? Hanya berlari ke atas dan menekan tombol rana. Butuh waktu berapa lama? "Gardi?" Saya mencoba memanggilnya pelan, tapi tidak ada jawaban. "Gardi, sudah selesai?" Saya berteriak sedikit lebih keras. Tapi yang menjawab masihlah kesunyian. Kesunyian yang begitu berat hingga mengerikan. Saya mulai merasa sangat tidak enak. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. "Gardi," jawab kakak. Saya sedang mengumpulkan tenaga untuk berteriak untuk ketiga kalinya. Tapi kemudian menyerit.
Belum sempat suara jeritan melengking itu memudar. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara langkah kaki kecil Gardi terdengar menghantam tangga aula. Berlari turun tanpa memikirkan nyawanya. "Gardi!" teriak saya. Mencoba bangkit tapi pergelangan kaki saya sakit hingga tidak bisa. Detik berikutnya, tubuh Gardi meluncur turun hingga ke tanah di bawah. Dia jatuh tersungkur di depan saya. Ponselnya terlempar entah kemana. "Huhu, Kak Sena, huhu." Dia menangis meraung-raung, menangis seperti orang yang sudah gila. Dia merangkak mendekat, memeluk kaki saya dengan erat, tubuhnya gemetar seperti orang kesurupan. "Ada apa, Gardi? Kamu lihat apa?" Saya mengguncang tubuhnya dengan keras, mencoba menyadarkannya. "Hantu, hantu Kak!" teriaknya di depan wajah saya dengan berlinang air mata. "Tenang dulu, bilang sama kakak, kamu lihat apa?" Dia. Gardi mencoba berbicara, tapi suaranya bergetar hingga tidak jelas. Berdiri. Dia berdiri. "Kak, siapa yang berdiri?" bentak saya. "Nona Nata." Gardi meneriakkan nama itu. Waktu aku mau angkat ponsel untuk foto jenazah. Jenazah yang terbaring di ranjang itu bangkit berdiri. "Kak." Dia bangkit dan menatapku di samping peti mati. Padahal kepalanya masih dibalut perban berdarah. Dia menatapku lalu Gardi, tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia menundukkan wajah ke kaki saya dan menangis sejadi-jadinya. Meninggalkan saya duduk membeku, hanya bisa menyadari bahwa Terasa, pria berwajah datar yang berdiri di dalam kegelapan itu, sedang tersenyum. Senyuman di sudut bibirnya yang paling menakutkan di dunia. Senyuman di sudut bibir. Terasak dalam kegelapan itu seolah menjadi tombol yang mengaktifkan naluri bertahan hidup saya. "Pergi!" teriak saya sekeras-kerasnya. Satu kata singkat, tapi Gardi yang sedang menangis terseduh-seduh langsung mengerti. Pada detik itu, rasa sakit di pergelangan kaki kanan saya hilang seketika. Saya tidak tahu dari mana datangnya tenaga sebesar itu. Saya menggunakan kedua tangan untuk mendorong badan, menyeret satu kaki, dan berlari. Berlari menyeret kaki yang sakit itu menuju mobil pickup yang terparkir di bawah pohon bodi. "Huhu, Kak Sena, tunggu aku." Gardi menangis sambil berlari mengikuti di belakang. Dia meninggalkan ponselnya yang terjatuh di tanah, tidak peduli untuk mengambilnya lagi. Kami berdua tidak peduli apa-apa lagi. Tidak peduli peralatan merangkai bunga mahal yang masih tergeletak di atas aula, tidak peduli uang bayaran, tidak peduli Terasak yang masih berdiri tersenyum di dalam kegelapan. Saya yang pertama sampai di mobil, menarik pintu sisi pengemudi, melemparkan diri ke dalam, lalu langsung memutar kunci untuk menyalakan mobil. Brum! Suara mesin menderu dengan cepat. Gardi melompat masuk ke kursi penumpang, menutup pintu dengan keras. "Jalan, Kak! Cepat, tancap gas!" teriaknya pada saya. Saya tidak menunggu lama, memasukkan gigi mundur, menginjak pedal gas hingga penuh. Cit, ban mobil berputar di tempat di atas tanah lumpur yang becek sejenak. Jantung saya serasa copot, takut mobil terjebak lumpur. Tapi untungnya mobil berhasil mendapatkan pijakan dan meluncur mundur dari bawah pohon bodi. Saya memutar setir, mengganti gigi maju, lalu menginjak gas, membuat mobil pickup tua saya melesat menembus kegelapan keluar dari kuil hutan pinggir kota itu tanpa berani sedikit pun melirik kaca spion. Saya mengemudi kabur dari kuil hutan itu tanpa memikirkan nyawa. Menginjak pedal gas hingga penuh di sepanjang jalan tanah yang becek itu, membuat mobil terguncang-guncang. Gardi yang duduk di samping masih menangis terseduh-seduh tanpa henti. Kami berdua tidak berbicara apa-apa sepanjang jalan sampai mobil berhasil keluar dari gang neraka itu dan berhenti menepi di pinggir jalan besar yang terang benderang. Barulah saat itu kami berani bernapas lega. Malam itu, saya mengantar Gardi pulang ke asramanya. Kondisinya sangat parah. Tubuhnya gemetar,
matanya bengkak dan memar. Saya pun tidak jauh berbeda. Pergelangan kaki kanan saya bengkak hingga tidak bisa memakai sepatu, harus menyeret kaki sepanjang menyetir. Begitu sampai di rumah, saya hanya duduk termangu di dalam mobil. Tidak berani turun, tidak berani sendirian dalam kegelapan. Saya harus menunggu hingga fajar menyingsing, barulah saya berani menyeret kaki masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, pergelangan kaki saya bengkak hingga membiru. Hampir tidak bisa bangun dan berjalan. Saya berniat menelepon Koh, pemilik toko peti mati. Berniat menceritakan semua yang terjadi dan siap dimarahi karena meninggalkan semua peralatan di kuil itu. Tapi sebelum saya sempat menekan tombol panggil, nomornya sudah muncul di layar lebih dulu. Celaka, umpat saya dalam hati. Dia pasti mau marah-marah. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab panggilan. Halo Koh, saya berusaha membuat suara saya senormal mungkin. Sena! Tapi suara yang menjawab justru terdengar ceria, membuat saya heran. Kabar baik pagi-pagi, maksudnya buat keluarganya ya. Koh ada kerjaan baru nih. Mendesak, mau? Kuil yang sama, aula yang sama. Kata-kata kuil yang sama, aula yang sama seperti palu yang menghantam kepala saya. Saya terdiam kaku. Ucapan Koh seperti air dingin yang disiramkan ke kepala saya. Kuil yang sama, Koh, tanya saya dengan suara bergetar. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak akan terima pekerjaan ini. Teriak saya ke telepon, tidak peduli lagi apa dia akan menganggap saya gila atau tidak. Loh? Koh terdengar bingung. Kamu kenapa, Sena? Biasanya tidak pernah menolak pekerjaan. Lagi pula semalam tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah bagaimana, Koh? Suara saya meninggi. Di sana itu ada hantu. Hantu Nona Nata sangat ganas. Asistenku hampir mati syok. Dan laki-laki itu, tunangannya Tuan Terasa. Dia sangat menakutkan. Dia memaksa kami, mengancam kami, Saya mencoba menjelaskan betapa menakutkannya Terasa. Tapi Koh memotong saya lebih dulu. Tunggu. Terasa, nada suara Koh berubah. Dari yang tadinya ceria menjadi tegang. Iya, Tuan Terasak itu. Pria berwajah datar yang berdiri mengawasi kami di bawah. Saya menegaskan dengan suara keras. Sena, ucap Koh pelan. Kamu benar-benar bertemu Terasak di kuil semalam? Iya, benar. Dia bahkan berdiri tersenyum mengejek waktu kami lari. Di seberang sana hening sejenak, cukup lama hingga membuat sesak napas. Sebelum akhirnya Koh mengucapkan kalimat yang membuat seluruh bulu kuduk saya meremang. Bagaimana mungkin, Sena, pekerjaan baru yang akan Koh berikan padamu ini adalah upacara pemakaman Tuan Terasa. Dia kecelakaan motor bersama Nona Nayata, tapi dia baru meninggal di rumah sakit kemarin pagi. Beberapa jam sebelum Koh meneleponmu untuk mengerjakan pemakaman Nona Nayata. Bagaimana cerita malam ini? Kisah Sena dan Gardi ini lebih dari sekadar bertemu hantu biasa, bukan? Ini adalah kengerian dari dendam dan kerinduan arwah yang masih terikat pada suatu tempat. Terutama arwah yang meninggal secara tidak wajar. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah tiada, dan terkadang mereka hanya ingin mencari teman, atau mungkin hanya ingin mencari kekasih mereka yang telah hilang. Hal ini membuat kita kembali berpikir, saat kita harus pergi ke tempat yang tidak dikenal di waktu malam, seberapa besar kita harus waspada. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran dan rasa merinding bagi Anda semua. Jangan lupa tekan berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan selanjutnya. Untuk malam ini, terima kasih telah menemani. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam.